Felipe Klauski bab 2539 sampai bab 2554. Bab 2539-2540. Amos Sainsbury, putra kedua dewa utama Zeus. Itu juga salah satu kandidat untuk dewa Tuhan berikutnya dan guru kota suci. Namun secara relatif, kekuatan dan pengaruh Amos tidak sebesar Leo, karena ia selalu berada dalam keadaan yang tak terbantahkan, dan kadang-kadang muncul di depan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada banyak desas-desus tentang Amos, bahkan tidak ada yang akan berpikir bahwa Amos akan menjadi penguasa baru dan penguasa kota suci berikutnya. Pada saat ini, Amos muncul di ruang konferensi pertemuan karunia bawah tanah, cukup untuk membuat Leo sedikit terkejut. Leo tertawa 2 kali, matanya menegang, dan menatap Amos, bagus sekali. Amos, apakah Anda akan berdiri di sisi pertemuan karunia bawah tanah, melawan saya? Amos tertawa 2 kali, dan sikapnya cukup lembut, mengatakan, Saudara Leo, saya tidak bisa mengatakan itu, saya tidak bermaksud menentang Anda, tetapi karunia bawah tanah akan memiliki aturan sendiri, jika itu karena Leo kakak mengubah aturan pertemuan karunia bawah tanah dalam satu kalimat. Bukankah pertemuan karunia bawah tanah ini milik Brother Leo? Leo mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening, menatap Amos dengan dingin, dan bertanya, Amos, apa yang ingin Anda lakukan? Ingin bersaing dengan saya? Amos mengangkat bahu dan berkata, Brother Leo, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud bersaing dengan Anda. Hanya saja karunia bawah tanah ini akan agak berhubungan dengan saya. Saya harap Brother Leo akan mengambil alih. Jika Anda ingin membantu kuil jahat, Anda dapat mencoba untuk membiarkan orang-orang Anda bertarung dengan Apollo of the Sun Temple. Namun, misi karunia ini tidak akan berhenti. Setelah mendengarkan kata-kata Amos, raut wajah Leo menjadi sangat dingin, dan dia mendengar rasa lain dari kata-kata Amos. Orang di balik pertemuan karunia bawah tanah adalah kamu, Amos. Leo bertanya dengan suara berat. Amos tidak sebaliknya, tetapi mengangkat bahu dan berkata, ya, saya mendukung. Saya juga segera mengambil alih, itu adalah tempat yang baik. Mendesis. Beberapa rombongan di belakang Leo menghela napas lega. Pertemuan karunia bawah tanah, yang dikenal di seluruh dunia kelam barat, sebenarnya didukung oleh Lord Amos. Saat mata Leo menjadi sedingin puncak es. Dia menatap Amos, dan akhirnya menunjukkan senyum dingin, berkata, sangat bagus. Tanpa diduga, kamu sudah mulai bertindak. Amos terkekeh dan berkata, bagaimanapun, posisi Tuhan Dewa dan tahta pemilik baru kota suci sangat menggoda bagi siapapun. Brother Leo ingin duduk di posisi itu. Ini tidak semudah itu. Leo melambaikan tangan yang besar, matanya mencerminkan rasa dingin yang pahit, berkata, Amos, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Lagi pula, Leo meninggalkan ruang pertemuan bersama pelayannya. Hanya setelah mereka pergi, senyum yang tampaknya tidak ada di wajah Amos secara bertahap menjadi kecil, digantikan oleh kedinginan. Dia berkata kepada Marquis of Ron di belakangnya, Ron, beritahu Apollo, mengatakan bahwa aku telah membantunya sekali, dan kemudian, kondisi perdagangan kita, dia harus mematuhi tanpa syarat. Marquis Ron buru-buru berkata, ya, Tuan Amos. Karunia bawah tanah akan didirikan selama beberapa dekade. Orang di belakang masa jabatan terakhir bukanlah Amos, tetapi orang dengan sumber daya keuangan besar di dunia barat. Namun, beberapa tahun yang lalu, pria itu menemukan Amos dan mengajukan beberapa syarat untuk mentransfer hadiah bawah tanah ke Amos. Juga sejak saat itu, Amos menjadi orang di balik pertemuan karunia bawah tanah, dan tidak pernah muncul. Segera, Adas dan Felipe menerima berita dari pesta karunia bawah tanah. Adas melihat berita di tangannya dan berkata kepada Felipe, Leo Sainsbury pergi ke pertemuan karunia bawah tanah dan ingin mengganggu misi karunia kami. Amos maju untuk menghentikannya. Saat ini, Felipe sedang berbicara dengan video Mila. Mendengar kata-kata Adas, ia menutup panggilan video. Amos dan Leo, siapa yang kamu sukai? Felipe bertanya. Adas Dao, ini adalah pertempuran kota suci mereka. Saya tidak ingin berpartisipasi di dalamnya. Namun, saya lebih cenderung kepada Amos. Bagaimanapun, Leo membantu Fatako, musuh kita. Felipe mengangguk dan berkata, berapa banyak yang kamu tahu, Leo? Adas menjawab, Leo Sainsbury terkenal di dunia kelam barat. Dia adalah orang berperingkat tertinggi berikutnya dan penguasa baru kota suci. Pada dasarnya, dunia luar menyatakan bahwa Leo akan menjadi yang baru dewa utama dan raja baru kota suci. Selain itu, dewa utama Zeus juga melatihnya sebagai pewaris. Kekuatannya tidak lebih buruk daripada aula surgawi, bahkan sebanding. Lagi pula, Leo adalah pria dengan ambisi yang dalam, dia akan sangat populer, dan dia akan menggunakan identitasnya untuk memberikan tekanan. Setelah Adas selesai, Felipe berpikir diam untuk sementara waktu, dan bertanya, apakah ada cara untuk membuatnya kehilangan reputasinya, atau bahkan membiarkannya kehilangan pemilihan dari Dewa Tuhan. Adas mengerutkan kening, berpikir sebentar, dan berkata, saat ini, hanya Leo yang telah melakukan dosa yang tak termaafkan di kota suci, dan akan kehilangan identitasnya sebagai calon Dewa Tuhan. Dosa yang tak termaafkan. Felipe bertanya balik. Adas mengangguk dan berkata, pertama, sebabkan perang di kota suci, karena orang-orang di kota suci itu cinta damai. Begitu perang di kota suci itu terjadi, itu pasti akan menjadi musuh publik semua orang di kota suci. Kedua,
bunuh saudara dan saudari ini sama sekali tidak diperbolehkan, dan akan menjadi pendosa dari keluarga Sainsbury. Ketiga, upaya untuk menumbangkan kedudukan Raja Dewa Utama, yaitu, dalam pengertian tradisional, memaksa istana untuk merebut kekuasaan. Setelah mendengarkan ini, mata Felipe jatuh. Tidak mudah memulai Leo dari 3 tempat jika ia ingin kehilangan identitasnya sebagai Dewa Utama. Leo sangat sukses, dia tidak boleh melakukan hal bodoh seperti itu. Apalagi suaranya dan gengsi jauh lebih tinggi dari Biamo, dia tidak perlu mengambil risiko. Kemudian, dari ketiga kondisi ini, hanya kondisi pertama dan kedua yang relatif lebih baik. Felipe terdiam, dan berkata setelah beberapa saat, ayo lakukan ini dulu, apa yang terjadi pada kuil jahat sekarang. Adas tersenyum dan berkata, Fatako sekarang memikirkan cara untuk menyerang balik kami. Dengan Leo di belakangnya, dia tidak tahan. Felipe tersenyum dan berkata, kalau begitu terus tingkatkan chip, aku perlu berdagang dengan beberapa dewa lain. Adas mengangguk dan berkata, oke, saya akan menghubungi Anda, tetapi mereka tidak akan setuju karena identitas Anda tidak sama dengan mereka. Felipe tampaknya tersenyum, dan berkata, sudah cukup bagimu untuk maju. Adas tidak menunda, segera memberitahu divisi militer dan Georgina, dan mengirim undangan ke para dewa di aula surgawi lainnya. Untuk sementara waktu, seluruh dunia gelap barat dan 10 aula surgawi lainnya menerima undangan dari Apollo, kuil matahari, dan bahkan Dewa Utama Zeus. Bab 2541-2542. Setelah undangan dari kuil matahari, Apollo, 10 kuil surgawi yang tersisa merespons secara berbeda. Di antara mereka, 3 aula surgawi secara eksplisit menolak undangan Apollo. Di antara mereka, Dewa Utama Zeus tentu saja menolak. Dia berada di istana emasnya, menonton berita yang dikirim oleh anak buahnya, dan berkata dengan senyum tipis di sudut mulutnya, Apollo yang baik cukup berani, bahkan aku berani mengundang. Tuan-tuan, bagaimana kita menjawab? Penjaga pribadi Zeus bertanya dengan hormat. Zeus berpikir sejenak dan berkata, penolakan, selama pertempuran di antara mereka tidak dipicu, saya tidak akan mempertanyakan. Kedua belas dewa barat telah diam untuk waktu yang lama, sekarang saatnya untuk bergerak. Ya, Tuhan. Penjaga yang dekat itu menanggapi dan segera mengatur. Tak lama setelah pengawal itu pergi, seorang wanita berambut pirang, mengenakan gaun putri emas, tinggi, berpotongan rendah, seksi dan seksi. Mengambil langkah terburu-buru, dia bergegas masuk, dan ada 8 penjaga wanita di belakangnya. Wanita ini, yang terlihat seperti usianya 20 tahun, sangat muda. Dia adalah seorang gadis kulit putih yang khas dengan fitur wajah yang halus, alis yang tebal dan hidung yang tinggi. Dia memiliki penampilan tiada banding yang sebanding dengan Audrey Hepburn. Dia muncul di aula istana emas ini, menghadap Zeus yang sedang berdiri di jendela kristal dan memandang kota suci, berteriak pelan, ayah, kenapa kau tidak membantu Apollo? Fatako adalah orang yang galak, aku benci dia. Natasha Sainsbury. Putri bungsu Zeus juga merupakan putri kesayangannya. Natasha memiliki gelar putri paling murni di kota suci, dan merupakan objek kekaguman di hati para pria di kota suci. Apalagi Natasha masih memiliki identitas di dunia luar, yaitu bintang pop. Ada penggemar besar di seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa dia adalah malaikat dan kekasih dunia hiburan di dunia barat. Zeus berbalik, dengan senyum ramah di sudut mulutnya, menatap gadis kecil yang datang dengan marah, merentangkan tangannya, dan memeluk, oh, Natasha, anakku tersayang, kau akhirnya mau kembali dan melihat ayahmu. Natasha dan Zeus berpelukan sebentar, dan kemudian bertanya dengan marah, ayah, kamu belum menjawab pertanyaanku, kenapa kamu tidak membantu Apollo? Kamu tahu, aku suka Apollo. Zeus selalu memiliki senyum di mulutnya dan menekan bahu Natasha dengan kedua tangan, mengatakan, Natasha, ini bukan kesalahanmu, ini adalah pertempuran antara para dewa, karena Apollo telah memilih untuk melakukannya, dia akan ambil konsekuensi yang sesuai. Ayah tidak akan membantunya, juga Fatako. Natasha menggerutu, sedikit tidak senang, dan berkata, tapi ayah, aku cinta Apollo, apakah kamu tega melihat orang-orang yang disukai putrimu, apakah kamu terbakar? Zeus menyentuh kepala Natasha dan berkata, Natasha, kamu harus mengerti bahwa tidak ada yang bisa duduk dalam posisi dewa selamanya. Karena Apollo adalah dewa, dia harus menerima tantangan dan bahaya, termasuk perang. Juga, Natasha, apa kamu yakin Apollo menyukaimu? Ketika ditanya pertanyaan ini, Natasha menjadi sedikit gugup dan malu, tetapi dia juga berkata tanpa malu-malu, tidak peduli apakah Apollo menyukai saya atau tidak, saya mencintainya. Saya pasti akan menikahi Apollo. Zeus memandangi gadis kecilnya yang paling dia cintai dan begitu terobsesi dengan Apollo sehingga dia merasa tak berdaya. Jika itu bukan untuk Natasha, Zeus tidak akan membiarkan Apollo seperti itu sebelumnya. Natasha, kurasa Duke Selby dari keluarga Selby lebih cocok untukmu, kata Zeus. Natasha segera menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak. Ayah, aku tidak suka Duke, kau tahu. Aku hanya mencintai Apollo. Karena ayahku tidak ingin menembak, maka Natasha akan membantu Apollo sendiri. Setelah itu, Natasha berbalik dan pergi. Zeus memandangi putri kecilnya yang keras kepala, tetapi juga sangat tak berdaya. Kemarilah, ikuti Natasha untuk melindungi keselamatannya. Jika Anda menghadapi keadaan darurat, Anda dapat menjalankan perintah Dewa Utama. Kata Zeus pelan di aula. Iya.
Kemudian, dua utusan suci mengenakan baju besi emas berjalan keluar dari aula. Di sisi lain, ada 7 dewa yang tersisa, 2 dari mereka tidak punya jawaban, mereka tampaknya ragu-ragu dan memikirkan sesuatu. 5 dewa yang tersisa menerima undangan Apollo dengan senang hati. Karena area di mana para dewa berada berbeda, undangan ini melalui konferensi video. Di ruang pertemuan mewah sederhana, Georgina menyesuaikan sinyal, dan kemudian diam-diam berdiri di sisi Adas yang sedang duduk di kursi utama. Adas berdiri di sebelah Georgina dan divisi militer. Di dinding di depan Adas, ada 11 layar tampilan elektronik. Di antara 5 layar tampilan elektronik, sudah ada gambar siluet. Namun, 2 dari 5 gambar diproses secara khusus, dan tampaknya pihak lain tidak mau menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Dalam 3 foto yang tersisa, 2 pria dan 1 wanita. Sosok yang agung dan tinggi, dengan kulit gelap, dan terlihat sangat kuat, hanya melihatnya seperti ini, membuat orang merasa takut. Ares, Ares. Dia memiliki janggut pria kuat, dan ada cincin tato lain di lengannya. Dalam gambar lain, itu juga seorang lelaki, kecuali bahwa lelaki ini, pada usia tertentu, berumur 40 atau 50 tahun, memiliki rambut abu-abu, dan selalu memiliki senyum tipis. Dewa api juga adalah dewa pengrajin, Hephaestus. Dia cukup santai dan merupakan yang paling lembut dari kedua belas dewa. Apalagi esensinya adalah seorang dokter, menyelamatkan nyawa. Dalam gambar terakhir yang tersisa, ada seorang wanita dengan sosok yang sangat seksi dan panas, rambut coklat tua bergelombang besar, jembatan hidung tinggi, temperamen nyonya, fitur wajah yang indah, mulia dan elegan, panjang keemasan cahaya rok. Dewi Kebijaksanaan, Athena. Adas menatap foto itu dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dan berkata, semuanya, aku sudah lama tidak melihatmu. Athena adalah yang pertama berbicara, matanya menunjukkan sedikit kekaguman, berkata, Apollo, kamu masih sama, begitu tampan dan menawan. Athena, meski mahal sebagai Dewi 12 Dewa, tetapi dia juga adik perempuan Apollo. Adas mengangkat bahu dan berkata kepada Dewi Athena yang menawan, Athena, kamu masih sama, selalu begitu berani. Athena tersenyum, dan dengan senyuman ini, seluruh ruang konferensi tampak penuh cahaya. Dia berkata, aku suka pria timur yang jujur dan baik hati. Adas mengangkat alisnya dan memandang Ares, Dewa Perang, dan berkata, Aris, aku sudah lama tidak melihatmu, kamu jauh lebih tebal. Ares menopang dagunya dengan kedua tangan, dan matanya menunjukkan keinginan untuk bertarung, berkata, Apollo, aku menerima undanganmu, aku hanya ingin bertarung lagi denganmu. Adas mengangguk dan berkata, iya. Segera setelah itu, Adas langsung pergi ke subjek dan berkata, kalian para dewa, hari ini mengundang semua orang untuk mengadakan konferensi video. Isinya sangat sederhana. Saya membutuhkan bantuan semua orang untuk membantu saya memberantas Fatako kuil jahat. Bab 2543-2544. Begitu Adas mengatakan ini, para dewa dalam video diam. Ekspresi Athena dengan cepat menjadi berhati-hati dan bertanya, Apollo, apakah kamu benar-benar ingin menembak di kuil jahat? Apa yang dia katakan juga salah satu dari 12 dewa kita. Jika jaringnya benar-benar rusak, kamu juga akan kehilangan banyak. Adas sedikit menyeringai dan berkata, Athena, kamu harus percaya padaku. Ketika Athena mendengarnya, matanya bersinar, dan dia tersenyum di ujung mulutnya, berkata, pria yang baik, aku berjanji padamu untuk membantumu, tetapi kamu harus menemaniku untuk makan malam. Adas memikirkannya, menyentuh dagunya dengan tangan kanannya, dan kemudian berkata, oke, kesepakatan. Di sini, Ares masih memegang dagunya dengan tangannya, matanya acuh tak acuh, menunjukkan semangat perang, mengatakan, setelah acara itu, aku akan mencoba lagi bersamaku. Selain itu, aku ingin kuil jahat di Texas dan emas tua. 2 pangkalan di negara bagian. Adas berpikir sejenak dan mengangguk, iya. Dalam sekejap, kedua dewa mengekspresikan sikap mereka, dan 3 dewa yang tersisa, di antara mereka, Dewa Api, juga Dewa Pengrajin, Hephaestus tersenyum ringan dan berkata, saya bisa membantu orang lain, itu hobi saya. Adas menatap Hephaestus dan tersenyum ringan, kamu masih sama, ada hati yang tak bisa ditembus yang tersembunyi di bawah topeng kemunafikan. Hephaestus tersenyum dan berkata, Apollo, kamu tidak bisa mengatakan itu padaku, kita sekutu. Adas mengangkat bahu dan melihat ke bawah pada 2 dewa lain yang diperlakukan secara khusus, bertanya, apa pilihanmu? Setelah terdiam sesaat, kedua dewa berkata, ya, kondisi kita adalah. Saat negosiasi berlangsung, pada akhirnya, 5 dewa, termasuk Adas, membagi pasukan setelah penghancuran kuil jahat menjadi gelombang dan mencapai kesepakatan akhir. Setelah konferensi video Tenjin, Adas kembali ke Felipe dan memberi tahu Felipe. Felipe mengangguk ringan dan berkata, aku tidak ikut serta dalam kekuatan-kekuatan ini. Kamu bisa mengetahuinya sendiri. Sekarang, selama kuil jahat itu sepenuhnya menghilang dari 12 dewa barat. Adas tersenyum dan berkata, tanpa 2 hari, kuil jahat akan menjadi sejarah. Segera, kuil matahari dan 5 kuil lainnya berhadapan dengan berita tentang kuil jahat, dan mereka berlari dengan liar, menyebabkan sensasi di dunia kelam barat. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? 6 dewa menembak, apakah mereka akan menghancurkan kuil jahat sepenuhnya? Belum pernah terjadi. Tidak pernah ada kerjasama antara para dewa, 6 dewa. Ada juga pemburu hadiah di masyarakat karunia.
The Evil Sanctuary benar-benar menjarah kali ini. Dengan diskusi tentang semua jenis orang, berita bahwa 6 dewa bekerja sama untuk berurusan dengan kuil jahat benar-benar meledak di dunia barat. Segera, berita itu sampai ke dewa jahat Fatako. Fuck, brengsek. Sialan Apollo, sebenarnya ingin memusnahkanku. Dia adalah mimpi. Benar-benar hebat untuk menyatukan 5 dewa melawanku. Fatako duduk di singgasananya, berdiri dengan marah sekarang, meraung dan meraung terus-menerus. Bekas luka di wajahnya, karena emosinya terlalu kuat, mulai memiliki aliran biru mengalir di luka-luka itu. Itulah kemampuan memperbaiki cairan asli. Tuan Dewa Jahat, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang utusan suci, khawatir saat ini. Fata cemas, duduk di atas tahta lagi, memegang satu alis di satu tangan di sandaran tangan tahta, membelai permata dan berlian, dan bertanya dengan dingin, bagaimana situasi di sisi Lord Leo sekarang. Pria berjubah hitam sebelumnya, utusan suci di bawah Fatako, bergegas kembali pada saat ini, Tuan Dewa Jahat, Tuan Leo, saat ini tidak ada gerakan, apakah saya perlu bertanya lagi? Fatako mendengar itu, alisnya berkerut, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya, berkata, pergi dan tanyakan tentang situasinya. Selain itu, hubungi beberapa dewa lain, kita tidak bisa duduk diam. Ya, Tuhan Dewa Jahat. Utusan jubah hitam segera berbalik dan meninggalkan aula. Utusan yang tersisa dan malaikat gelap semuanya sangat jelek saat ini. Wajah Fatako juga khawatir. Setelah terdiam beberapa saat, beberapa penjaga santuari jahat bergegas masuk, berlutut di tanah, dan dengan hormat menjawab, Tuan, Dewa Jahat, mereka menembak. Kekuatan 6 dewa telah bersatu dengan para pemburu hadiah dan mulai mengepung pangkalan kami yang tersisa. Ledakan. Dikatakan bahwa tangan besar Fatako mencubit sandaran tangan tahtanya, dan secara langsung melemparkan pegangan pagar hitam dan sejumput yang hancur, menyebarkan permata dan berlian di semua tempat. Sialan. Sialan Apollo. Fatako tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Fatako menggeram, dan kemudian berteriak kepada malaikat-malaikat gelap di sekitarnya, kalian sedikit, segera pergi ke pangkalan, pastikan untuk menjaga. Selain itu, tarik semua anjing jahat yang sedang dipelajari di sini, semua. Ya, Tuhan Dewa Jahat. Beberapa malaikat gelap membungkuk ke belakang dan pergi dengan cepat. Fatako penuh amarah, menatap dengan marah ke pintu batu aula yang tinggi. Dari sini, Anda bisa melihat cahaya dan bayangan di luar. Tampaknya sudah malam, dan beberapa kilau cahaya matahari terbenam, seperti darah merah cerah, ditaburkan di tanah. Mata marah Fatako meledak menjadi niat membunuh yang menggigit, dan berkata pada dirinya sendiri, Apollo, jika kamu ingin menghancurkan kuil jahat kami, kamu harus membayar harga tertentu. Segera, utusan jubah hitam kembali ke aula, tampak sangat cemas, dan menjawab, Tuan Dewa Jahat, Tuan Leo. Melihat utusan yang muntah itu, wajah Fatako menjadi sangat jelek. Apa yang diharapkan dalam hatinya, berkata, katakan. Tuan Leo, tidak bisa membantu kami lagi, maksudnya, mari kita cari jalan sendiri. Utusan jubah hitam itu berkata begitu. Setelah Fatako mendengarnya, dia sepertinya tidak memiliki banyak perubahan suasana hati kecuali dingin. Dia sudah lama menduga bahwa ini akan berakhir seperti ini, dan berkata, Amos datang. Utusan jubah hitam mengangguk dan berkata, ya, baru saja, Lord Amos secara resmi mengumumkan bahwa ia mulai bersaing untuk posisi Dewa Utama dan posisi penguasa kota suci. Yang lebih menakutkan adalah ia baru saja mengumumkan bahwa ada banyak pasukan yang merespons deklarasi Lord Amos. Melihatnya sekarang, pasukan Lord Amos dan Lord Leo sama-sama cocok. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan energi yang terang pecah pada Fatako, dan ubin lantai hitam di bawah kakinya juga hancur dan retak beberapa retakan. Tanpa diduga, Amos bersembunyi begitu dalam. Fatako mengatakan ini, dan kemudian bertanya, apa yang kamu katakan tentang Pluto dan Grim Reaper? Utusan jubah hitam menjawab, tidak ada jawaban dari Pluto dan Grim Reaper, tetapi utusan suci mereka mengatakan bahwa Pluto dan Grim Reaper sedang menyembuhkan, dan mereka seharusnya tidak punya waktu untuk merawat mereka. Mereka berkata, mari kita bersorak. Papa. Dalam sekejap, Fatako meledak menjadi kilat hitam dan ungu, yang merupakan pelepasan lebih lanjut dari tekanan energi. Bab 2545-2546. Hei Fatako, dikhianati. Sekarang dia adalah pria yang kesepian. Katakan padaku perintah Dewa Jahat, kumpulkan semua kekuatan kuil jahat, dan bersiaplah untuk mati. Teriak Fatako. Iya. Kali ini, utusan suci dan malaikat gelap itu tahu bahwa kuil jahat berikutnya akan menghadapi pertempuran maut. Di bawah pengepungan kekuatan 6 dewa dan pemburu hadiah, Evil Sanctuary tersebar di sekitar pangkalan dunia barat dan mulai terus-menerus hancur. Semua pangkalan penuh dengan api dan kematian, dan banyak kematian dan cedera. 6 dewa mempraktikkan tangan mereka, dan tidak ada dewa yang berpartisipasi dalam perang, jadi itu tidak melanggar larangan Dewa Tuan. Selain itu, karena sampul pemburu hadiah, tidak mungkin untuk mengetahui dari penampilan apakah mereka berasal dari kuil suci surgawi atau pertemuan karunia bawah tanah. Di bawah kekuatan gabungan dan destruktif seperti itu, Evil Sanctuary telah mundur dan telah mundur ke markas Sanctuary Evil. 2 hari kemudian, Evil Sanctuary terletak di base camp pegunungan Foders. 50 mil jauhnya, telah dikumpulkan personil yang diinstal ulang dari 6 aula surgawi dan sejumlah besar pemburu hadiah. Melihat sekeliling,
hutan di sekitarnya penuh dengan kepala yang lebat, serta semua jenis peralatan tempur canggih dan kekuatan. Bahkan di langit, ada puluhan pejuang yang berputar-putar. Tanah, bahkan puluhan tank tempur, bergerak maju. Seluruh kuil jahat telah dikepung. Hancurkan. Saudara, kemenangan sudah di depan mata. Hancurkan kuil jahat, bunuh dewa jahat Fatako, dan dapatkan hadiah 1,6 miliar. Sekelompok orang meraung dan dengan cepat meluncurkan serangan. Dalam sekejap, kerumunan padat ini, seperti ombak, bergegas ke markas Sanctuary Evil. Ledakan. Api menyala ke langit dan ada ledakan. Di sini, pertempuran paling tragis terjadi. Semua elit dari Evil Sanctuary selesai. Tim pertempuran yang diciptakan oleh Hellhound juga dengan cepat bergabung dengan medan perang dan memulai pembantaian. Hellhound ini membunuh mesin yang diubah oleh tubuh manusia. Mereka bergegas ke medan perang dari semua sisi dan memulai pembunuhan. Segera, tim penyerang pertama terbunuh oleh mesin pembunuh ini. Pada saat ini, beberapa pemimpin tim pemburu hadiah berdiri di lereng bukit tidak jauh, memandang medan perang di kejauhan dengan teleskop. Sial, ada mesin pembunuh seperti itu di kuil jahat. George, Kapten Timno. Satu di pemburu hadiah, George, mengutuk beberapa kata saat ini. Angkatan pertama mengalami kerugian besar. Mesin pembunuh yang diubah oleh tubuh manusia terlalu keras, dan mereka tidak takut akan kematian sama sekali. Segera, George melambaikan tangannya, menarik helikopter ksatria dari pinggang, dan berteriak, pasukan kedua, ketiga dan keempat, buru-buru aku. 4 orang mengepung satu. Bunuh satu, dan George hadiah 1 juta pisau mata uang. Dalam sekejap, para pemburu hadiah yang berada di belakang George segera berteriak dan bergegas keluar. Di sisi lain, tim pemburu hadiah lainnya juga bergegas marah. Di depan godaan karunia besar, mereka dapat menyerahkan hidup mereka. Dalam sekejap, medan perang ini jatuh ke dalam kecemasan lagi. Personel dari 6 aula surgawi, dipimpin oleh utusan mereka masing-masing, dengan cerdik pergi dari tempat lain ke belakang aula jahat, dan kemudian melancarkan serangan paling ganas. Seluruh pedalaman hutan penuh dengan skylight dan ledakan gemuruh. Para pejuang di langit terus-menerus menembakkan peluru dan meluncurkan rudal ke tanah. Tank-tank tempur itu juga menghancurkan hutan dan bergegas ke medan perang. Pada saat ini, di dalam aula yang megah dari Evil Sanctuary, Evil God Fata masih bisa duduk di singgasananya, menopang kepala di sisi kanannya dengan satu tangan, dan memegang tiang di tangan yang lain dengan cahaya hitam ajaib yang berkedip tombak. Evil God Spear. 9 ular hitam panjang mengintai di tombak, setiap ular panjang memiliki sepasang mata merah, melayang di tombak, dan terus-menerus meludahi singsi merah. Ular hitam panjang ini terlihat sangat jahat, dan ada semacam sengit yang tidak berani kelihatan lurus. Dengan cara ini, Fatako memegang tombak dewa jahat, menatap dingin ke arah pintu batu aula, dan mendengarkan suara teriakan dan pembunuhan di luar dengan telinganya. Semua malaikat gelap kini telah bergabung dalam pertempuran. Lagi pula, kombinasi dari 6 kuil suci surgawi, meskipun tidak ada Tuhan langsung untuk berpartisipasi dalam perang, tetapi utusan suci tidak termasuk minoritas. Fatako tahu bahwa, pada akhirnya, para dewa yang bersembunyi dalam kegelapan pasti akan bergabung dengan perang. Perlahan-lahan, suara berteriak dan membunuh di luar secara bertahap mulai menjadi lebih kecil, dan gerakan pertempuran juga secara bertahap menjadi lebih kecil. Ada bau tajam berdarah di mana-mana di udara. Gemuruh. Segera, di luar simen, lebih dari selusin tank tempur berkumpul, semuanya berkumpul di depan kuil jahat yang luar biasa ini. Terpencil. Di depan kekuatan penghancur seperti itu, para malaikat gelap tempat perlindungan jahat menjadi makanan meriam, benar-benar tenggelam oleh nyala api perang, dan menjadi mayat. Beberapa tokoh backlit juga muncul di gerbang batu sanctuary jahat pada saat yang sama. Tombak jahat dewa jahat Fatako meremas sedikit, dan tawa dingin terdengar, berkata, Apollo, kamu akhirnya di sini. Adas bergabung bersama 5 dewa lainnya, dan sekarang muncul di gerbang kuil jahat. Dia berjalan dan berjalan, diikuti oleh 5 dewa, ada yang cukup untuk mengguncang seluruh dunia barat. Kali ini, lihat ke 6 dewa. Fatako, terakhir kali kamu mengucapkan selamat tinggal, kamu pulih cukup cepat. Adas tersenyum dingin dengan tangan di dada. Fatako duduk di atas tahta tinggi, dan ular hitam berkepala 9 panjang pada tombak dewa jahat membuat suara mendesis sengit, dan membuka mulut besar lempeng darah, memperlihatkan taringnya, dan ingin menggigit Adas dan yang lainnya. Apollo, kamu benar-benar sarana yang bagus. 5 dewa dikumpulkan untuk berurusan denganku. Fatako mengikuti dan berteriak, namun, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan kuil jahat saya? Fatako saya adalah dewa. Ledakan. Tiba-tiba, energi agung waya meledak dari Fatako. Dan selain itu, menatap langit, Anda dapat melihat kekuatan raja, tiba-tiba menggantung di udara, melepaskan paksaan besar, yang meliputi seluruh hutan gunung. Adas berdiri di aula ringan, dengan 5 dewa berdiri di belakangnya, mengatakan, Watako, aku tidak ingin menyebabkan pertempuran yang tidak perlu, selama kamu melepaskan posisi dewa dan menyerahkan sumber kerajaan di tubuhku, aku bisa menyelamatkanmu mati. Gila. Berjuanglah jika kamu mau. Aku Fatako, dewa jahat yang hebat. Aku adalah dewa barat. Fatako menggeram,
dan 9 ular hitam di tombak dewa jahat di tangannya tiba-tiba meraung beberapa kali dengan pelat darah terbuka yang mendesis, dan kemudian tiba-tiba naik ke tubuh yang ditutupi dengan hitam ular raksasa berskala baja yang sangat besar dan garang menggigit dan bergegas ke adas dan yang lainnya. Perang langit akan segera terjadi. Bab 2547-2548. 9 ular raksasa hitam merah tua tiba-tiba meraung di mulut lempeng darah, membuat raungan menderu, dan naik ke langit dan bergegas ke 6 dewa. Lendir berdarah memiliki bau yang tidak sedap. Salah satu kepala besar ular hitam besar, mulut plat lebar darah terbuka, memperlihatkan taring tengik, langsung ingin menelan adas. Mata adas dingin, menatap kepala ular besar dari gigitan, dan ketika dia mengangkat tangannya, tombak-tombak merah tiba-tiba menghantam pelat darah yang dibuka oleh kepala ular besar itu. Puff! Darah itu seperti kolom, tiba-tiba disemprot. Mendesis. Mengaum. Tombak jiao merah menembus langsung keluar dari mulut kepala ular besar, mengeluarkan sejumlah besar darah dan sisik baja. Kepala ular raksasa itu juga menyakitkan, menggeram dan meraung 2 kali, dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, 8 ular hitam raksasa lainnya yang telah berevolusi dari ekor mereka semua melilit tombak jahat di tangan Nafatako. 6 dewa. Dalam sekejap, pertempuran hebat pecah di aula dewa jahat. 6 dewa, jangan sia-siakan usaha untuk membunuh 9 ular hitam besar ini. Mengaum. 2 dari ular hitam panjang melayang langsung ke arah Athena, mencoba mengikatnya dan mencabik-cabiknya. Athena mengenakan gaun panjang emas pucat, dan tubuhnya meledak dengan cahaya putih terang, dan paksaan para dewa segera menyebar. Tiba-tiba tampak seperti Athena seperti Dewi Agung dalam peradaban sejarah barat, semuanya ditutupi dengan kemuliaan suci. Sepertinya dia tidak bisa tidak ingin beribadah. Gaun emas ringan Athena melayang sedikit, dia merentangkan tangannya, dan memberi isyarat lembut dan perlahan di dadanya, tangan-tangan ramping itu tampak kabur dari lusinan lengan, dan mereka tampak kabur. Bingung, dengan halo suci. Kedua ular hitam panjang yang besar dan ganas itu berteriak pada Athena pada saat itu, tetapi setelah mendekati cahaya putih lembut dari tangan Athena, 2 ular hitam panjang itu tampaknya terpesona, tetapi perlahan-lahan zombie raksasa yang merayap merangkak di bawah kaki Athena. Ekor ular mereka juga jatuh dari tombak dewa iblis di tangan Fatako pada saat itu. Setelah itu, 2 ular hitam ini sepenuhnya loyal kepada Athena. Athena mengambil satu langkah dan perlahan-lahan berdiri di atas kepala salah satu ular hitam panjang, rake hitam panjang berdiri perlahan, dengan tubuh besar, membawa dingin menggigit. Mata mereka sekarang telah berubah menjadi putih suci, kehilangan napas jahat mereka. Melihat adegan ini, Watako hancur dan berteriak, sialan binatang. Berani mengkhianati saya dari Watako. Temukan kematian. Fatako sangat marah. Tombak dewa jahat menunjuk sedikit pada 2 ular hitam besar. Kepala tombak tiba-tiba meledak beberapa cahaya ungu gelap jahat, menyerang 2 pengkhianatan hitam yang mengkhianatinya. Ular panjang. Pikiran Athena bergerak, dan 2 ular hitam panjang menghindari serangan dari Fatako, dan kemudian meraung dan bergegas ke Fatako. Fatako, kamu sangat jahat, hari ini adalah hari ketika kuil iblismu dihancurkan. Athena menjerit, rambutnya yang panjang berkibar, mengangkat jarinya ke Fatako, dan terbawa oleh tekanan tertinggi. Athena saat ini, terlihat seperti Dewi Perang. Karena pada awalnya Athena adalah Dewi Perang. Jangan tertipu oleh wajahnya yang cantik, ini adalah Dewi Perang yang sesungguhnya. Dalam sekejap mata, seluruh pertempuran dewa jahat pecah ke langit. Dan di dunia luar, di langit, di antara raja-raja bertangan 7, tergantung di udara, seperti pedang raja 7 warna. Di antara mereka, di antara Raja Putih Suci, putingnya berwarna emas, dan seluruh tubuhnya berwarna putih, yang sangat murni dan tanpa cacat. Antara kerajaan Athena. Di sisi lain, antara seluruh tubuh kekuatan kerajaan biru, memancarkan paksaan yang mengerikan, penuh nafas pertempuran. Ini milik kerajaan Ares. Orang suci pedang biru, dengan gagang kepala naga dari naga sihir barat, terlihat mengejutkan. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh aula dewa jahat digulingkan oleh tekanan energi yang sangat besar. 7 sosok naik ke langit, dan ada 9 ular hitam panjang, meraung dan meraung bersama. Adegan pertempuran yang mengerikan seperti itu sudah cukup untuk membuat dunia gemetar. Di luar para pemburu hadiah itu, ketika mereka melihat gambar yang menghancurkan dunia, mereka semua tampak ngeri. Teror. Sangat mengerikan. Ini adalah kekuatan para dewa. Namun, mereka dapat melihat bahwa para dewa ini belum mencoba yang terbaik. Lagi pula, pertarungan antara para dewa tidak diizinkan. Fatako berdiri saat ini di atas tahta aula dewa jahat, dan tombak dewa jahat memancarkan kejahatan pahit di tangannya. Nafas energi pada dirinya meledak. Sialan. Kalian semua layak mati. Jika aku ingin menghancurkan kuil jahatku, aku akan membunuhmu hari ini. Fatako meraung, dan kekuatan para dewa pecah sepenuhnya, mengganggu satu sisi, dan membunuh 6 dewa. Adas dan Athena saling melirik dan berkata dengan suara yang dalam, pertempuran cepat dan keputusan cepat. Saat ke-6 sosok itu juga meledak menjadi kekuatan para dewa, membunuh Fatako. Pada saat yang sama, di Istana Emas Kota Suci Gunung Olympus. Dewa utama Zeus berdebat dengan Leo. Tuan Bapa, bukankah kamu hanya menonton mereka menghancurkan kuil jahat? Ini adalah tantangan bagi pola 12 dewa kita. Leo sangat marah, hampir meraung. Dewa utama Zeus duduk di singgasana emasnya, wajahnya gelap dan serius. Leo,
Selama pertempuran langit tidak meletus, kita tidak punya hak untuk ikut campur dalam pilihan mereka. Ini adalah aturan yang saya tetapkan pada saat itu. Bahkan jika saya adalah Dewa Tuhan, saya tidak dapat mengubah aturan yang saya tetapkan sesuka hati. Alis Zeus sedikit dingin. Pada saat ini, seorang penjaga kota suci bergegas masuk dan berlutut dengan satu kaki, berteriak dengan penuh hormat, Tuan, Tuhan, itu tidak baik. Pertempuran langit. Kam markas kuil jahat, perang langit pecah, dan 6 dewa mengepung dewa jahat Fatako sendiri. Mendesis. Dewa utama Zeus memutar matanya, dan raut wajahnya semakin dingin. Leo mendengar kata-kata itu dan bahkan meraung dengan keras, Ayah. Lihat mereka, para dewa ini, mereka tidak menaruh tuhanan-tuhanmu di mata mereka. Di mata mereka, tidak ada tempat bagimu sebagai Tuhan Dewa. Zeus menggeram dengan marah, cukup. Aku punya keputusan sendiri. Mengikuti ini, mata Zeus merefleksikan hawa dingin yang pahit dan berteriak, Fewoli, lulus tatanan Tuhanku. Biarkan mereka gencatan senjata. Siapapun yang tidak mengikuti, langsung merampas dewa kehormatan. Di dalam aula, seorang pria tinggi mengenakan baju besi emas membungkuk dengan hormat, dan kemudian bersiap untuk meninggalkan aula. Namun, pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul ke arah pintu masuk aula. Sebuah kata sembrono datang dari pintu. Tuan Zeus, sangat senang, kita bisa bertemu. Zeus mendengar kata-kata itu, mengangkat alisnya, matanya dingin, menatap ke arah pintu, Senseng bertanya, siapa kamu? Sosok Backlit, dengan tangan di saku celananya, dengan sentuhan bohemianes, menjawab, Felipe. Bab 2549-2550. Mata Zeus berkilau dengan cahaya terang, menatap pemuda yang berdiri di arah pintu dan melangkah masuk. Felipe. Ternyata kamu adalah Oriental yang telah dalam kesulitan baru-baru ini, kepala muda keluarga Klauski, dan putra Roger Klauski. Momentum tubuh Zeus tiba-tiba menjadi sangat dingin. Pada saat ini, dia menatap Felipe dan samar-samar melihat bayangan Roger Klauski darinya, masih begitu kasar dan sombong. Ini adalah kota suci, itu adalah istana emasnya sendiri, anak ini benar-benar datang dengan keagungan seperti itu. Apakah penjaga di luar semua vegetarian? Selangkah demi selangkah. Dalam sekejap, ada langkah kaki yang lebat di luar istana emas. Puluhan penjaga baju besi emas, memegang tombak emas di tangan mereka saat ini, semuanya mengelilingi gerbang istana. Tampaknya mereka seharusnya telah menemukan invasi musuh. Leo sedang kedinginan saat ini, menatap lelaki timur yang tiba-tiba tidak dikenal itu, dan bertanya, sialan. Kau pria kasar, kenapa kamu tidak berlutut dan sujud ketika kamu melihat ayahku, Tuhan-Tuhan? Dan bagaimana kabarmu? Rusak. Felipe mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan menjawab, maaf, jika Anda masuk ke dinding, penjaga di sini sedikit lemah. Felipe mengatakan yang sebenarnya, karena kota suci pada awalnya adalah tempat yang tenang dan damai, dan orang-orang di sini menganjurkan perdamaian dan kebebasan, sehingga para penjaga semuanya jarang dan tidak begitu ketat. Mendengar ini, wajah Leo penuh amarah, dan dahinya juga terkena otot biru, menunjuk ke arah Felipe, penjaga emas di pintu, berteriak, beri aku barbar Oriental yang kurang ajar ini, ambil turun dan pergi ke penjara bawah tanah. Biarkan dia tinggal bersama orang-orang itu. Begitu suara itu jatuh, para penjaga emas itu ingin melangkah maju dan menurunkan Felipe. Namun, Felipe masih terlihat acuh tak acuh, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, memandangi Zeus yang tinggi, berkata, kota suci, dewa utama Zeus adalah cara yang ramah. Bukankah benar bahwa saya tidak berada di sini bersama Tuan Dewa Tuhan? Berdiri dan bicara. Leo mendengar kata-kata itu dan mengingat apa yang dikatakan ayahnya. Kepala muda Klauski, putra Roger Klauski. Apakah dia tuan muda yang paling kuat dan misterius dari keluarga Klauski di timur? Juga beberapa waktu lalu, siaran langsung global, siapa yang mewarisi posisi kepala keluarga Klauski? Leo langsung dipenuhi amarah, karena keluarga Sainsbury dan keluarga Klauski tidak harmonis. Tapi pertempuran antara Nian Roger Klauski dan ayahnya, Leo telah melihatnya dengan matanya sendiri, yang disebut kehancuran. Kebodohan. Orang bodoh, ini adalah barat, ini adalah kota suci, batas keluarga Sainsbury, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk Klauski Timur yang sejajar dengan ayahku? Leo berteriak, dengan kilatan dingin di matanya. Felipe sedikit mengernyit, menatap Leo dengan mata dingin, dan berkata, baiklah, kamu Leo Sainsbury. Aku ingat kamu. Gila. Kemarilah, jatuhkan aku. Teriak Leo. Tapi, Dewa Utama Zeus berkata dengan suara yang dalam pada saat ini, tinggalkan aku kembali. Sejenak, semua penjaga emas di sekitar pintu perlahan-lahan pergi ke belakang, tetapi tidak pergi jauh, tetapi terus menjaga pintu istana emas. Dewa utama Zeus perlahan-lahan turun dari tahta emasnya pada saat ini dan berjalan ke Felipe, saling menatap dengan dingin, berkata, Tuan Muda Klauski, tahukah kamu bahwa kota suci tidak diizinkan di sini apakah ada klan Klauski yang masuk? Bahkan ayahmu, ketika dia tiba di sini, harus mematuhi aturan kota suci saya. Felipe mengangkat bahu, apakah Tuhan Dewa harus berdebat dengan saya tentang apa yang disebut aturan dan peraturan? Zeus tampak agak dingin, menatap Felipe, dan kemudian bertanya, kepala keluarga muda Klauski, 5 jenis kekuatan kerajaan, Roger Klauski benar-benar melakukan banyak pekerjaan, apakah dia tidak khawatir, aku di sini untuk merusak masa depan Klauski berharap.
Dengan mengatakan itu, Zeus tiba-tiba memiliki napas yang sangat tajam, yang langsung menekan Felipe dan merasa kesulitan bernapas. Jika dia tidak melepaskan momentumnya tepat waktu, dia mungkin akan langsung dihancurkan oleh Zeus. Merasakan tekanan luar biasa pada Tuhan Dewa di depannya, Felipe berkata dengan ringan, Tuhan, dia seharusnya tidak melakukan hal-hal berisiko. Jika Anda melakukannya, Anda, kota suci dan orang-orang, akan menderita. Hahaha. Zeus tiba-tiba tertawa dan berkata, bagus sekali. Itu memang kepala muda keluarga Klauski, persis sama temperamennya dengan ayahmu. Bagaimanapun, kulit Zeus menjadi sulit ditebak dan bertanya, mengapa kamu di sini? Felipe tidak menyeret, dan langsung membuka pintu dan berkata, hal-hal dari tempat jahat yang direncanakan oleh saya dan tidak ada hubungannya dengan para dewa. Ketika saya datang, saya ingin memberitahu Dewa Tuhan, orang dewa jahat Fatako, saya akan membunuhnya. Mendesis. Begitu kalimat ini keluar, suasana di seluruh aula emas menjadi sangat tegang. Leo berkata, menunjuk langsung ke hidung Felipe, meraung dan meraung, ayo. Fata adalah salah satu dari 12 dewa, bagaimana Anda bisa menjadi seorang oriental, dan membunuh sesuka Anda? Anda Klauski, sudahkah Anda membunuh kami? Keluarga Sainsbury ada di mata. Apakah ayah saya ada di mata? Leo meledak. Ternyata orang di belakang adalah Felipe ini. Felipe tersenyum tipis, melirik Leo, dan kemudian matanya menatap Zeus, bertanya, bagaimana perasaan Lord-Lord? Zeus berkata dengan suara dalam, gila. Fata adalah salah satu dewa, bagaimana bisa kau begitu sombong dan memenggal dewa di dunia baratku? Felipe tersenyum dan berkata, seorang pria yang hanya dewa dan harus diganti. Bukankah Tuhan Dewa ingin para dewa ini bertukar darah segar? Dan, sejauh yang saya tahu, dewa jahat Fata tidak dapat digunakan di dunia barat. Hati manusia, dewa seperti itu, juga layak pemeliharaan oleh Tuhan Dewa. Zeus mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, dia selalu dewa. Felipe mengangguk dan mengerti arti Zeus, lalu berkata, kalau begitu aku harus membunuh. Ledakan. Tiba-tiba, Zeus meledak dengan tekanan energi yang menyilaukan, langsung merendam seluruh istana emas, dan pada saat yang sama, menutupi seluruh kota suci. Dalam sekejap, orang-orang di kota suci semua merasakan tekanan tak terkalahkan dari istana emas. Semua orang, apapun yang mereka lakukan, semua berlutut di tanah dan membungkuk ke istana emas di tengah-tengah emas tertinggi dan bersinar. Bahkan binatang buas kuno yang memegang ribuan kilometer di bawah kota suci pada saat ini merasakan paksaan dan ancaman dari atas, dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu mencapai tanah dan menjadi suara gemuruh yang tumpul. Tuan Muda Klauski, apakah kamu menantangku? Zeus menghela nafas. Felipe juga merasakan energi agung dan kekuatan reguler dari Zeus. Itu sama sekali bukan ranah, dan sekarang Felipe adalah semut di mata Zeus. Namun, meski begitu, Felipe masih berkata dengan acuh tak acuh, jika Tuhan, menghalangiku untuk menebas Fatako, itu akan menjadi tantanganku dari Tuan Muda Klauski kepada Tuan Kota Sucimu. Bab 2551-2552. Begitu kalimat ini keluar, suasana di seluruh istana emas menjadi benar-benar tegang dan menindas. Mendadak. Di atas istana emas, ada kerajaan emas putih, dengan 5 permata dengan warna berbeda, cerah dan menarik. Momen di antara kedudukan raja ini muncul, sebuah energi yang kuat dan kekuatan biasa muncul untuk menahan tekanan dari istana emas seperti seorang ayah surgawi. Di aula, Zeus memandang Felipe di depannya, dan berkata dengan sinis samar, kau tak terkira. Seorang pria yang baru saja mendapatkan ranah para dewa, berani menantang kota suci saya, Anda lebih sombong daripada ayah Anda. Setelah itu, Zeus mengangkat tangannya dan meraih Felipe. Kekuatan aturan meledak dari telapak tangannya secara langsung menghancurkan bidang raja khusus yang dibentuk oleh Felipe. Di depan ranah kekuasaan yang sangat besar, medan kekuatan raja bahkan lebih bodoh dan tidak mampu menahan ancaman dari Zeus. Asal-usul 5 raja, aku menerimanya baru-baru ini. Terima kasih atas hadiah ayahmu untukku. Zeus berkata dengan dingin, rambutnya terbang dengan rambut perak, dan dia terlihat sangat agung dan garang. Namun, pada saat tangan besar Zeus hendak menemui Felipe, sebuah suara tua tiba-tiba muncul di aula. Zeus, jika kamu berani berurusan denganku, aku akan menghancurkan kota suci. Gemuruh. Suara tua dan sangat megah ini langsung menyelimuti seluruh kota suci. Zeus mendengar kata-kata itu, matanya berkedip, dan dia meraung, Roger Klauski. Kamu akhirnya muncul. Bagaimanapun, dia berubah menjadi kilat emas, dan dia langsung pergi dari pintu masuk aula. Ikuti, langit penuh dengan tekanan agung. Ketika orang-orang dari seluruh kota suci menatap langit saat itu, mereka melihat 2 sosok berdiri di udara, dan masing-masing tokoh membawa energi monster yang luar biasa dan kekuatan biasa. Roger Klauski mengenakan setelan tai chi putih, berdiri saat ini dengan tangan ke bawah, menatap Zeus di depannya dengan acuh tak acuh. Zeus, mengenakan jubah kekaisaran emas dan hias platinum, memegang tombak guntur emas, menatap dingin ke arah pria di depannya, dan berkata, Roger Klauski, apa maksudmu dengan berlari ke kota suciku? Roger Klauski tersenyum tipis dan berkata, Zeus, jangan gugup, aku di sini, aku hanya mengambil anakku. Zeus menyeringai 2 kali dan berkata, kamu Klauski benar-benar sombong. Kamu ingin datang secepat yang kamu inginkan, dan kamu ingin berjalan-jalan.
Bukankah kota suci kegagalan Klauski? Roger Klauski tersenyum sedikit dan berkata, jadi apa yang kamu inginkan? Zeus berkata, dalam pertempuran lebih dari 10 tahun yang lalu, kami tidak membagi kemenangan dan kekalahan. Hari ini, kami membagi kemenangan dan kekalahan. Anda menang, Anda pergi sesuka hati, Anda kalah, Anda Roger Klauski memberi saya ke penjara bawah tanah kota suci, simpan aku di penjara bawah tanah selama 10 tahun. Roger Klauski berpikir sejenak dan berkata, aku khawatir kamu tidak cukup kuat. Arogansi. Zeus meraung, matanya berubah menjadi mata guntur emas, dan seluruh tubuhnya juga guntur keemasan. Dalam sekejap, dia bergegas ke Roger Klauski, dan keduanya mulai berkelahi. Namun, pertempuran ini tidak terlihat jelas oleh orang luar, karena area pertempuran mereka terlalu luas. Hampir seketika, lokasi pertempuran mereka meninggalkan langit di atas kota suci dan terbang ke timur. Pada hari ini, di seluruh dunia barat, semua murid merasakan tekanan energi yang agung dan kekuatan aturan antara langit dan bumi, seolah-olah langit akan runtuh kapan saja. Bahkan orang-orang biasa menemukan bahwa awan-awan melonjak dan kilat terjalin, yang menakutkan. Di ruang komando tempur oktagon, instrumen pemantauan data energi presisi yang tak terhitung jumlahnya memancarkan lampu merah pada saat ini. Pemantauan nilai-nilai energi itu, setelah pengawal, langsung mencapai sisi lain. Jika seluruh segi delapan menghadapi musuh, semua darurat militer. Bahkan 7 dewa yang bertarung bersama di Evil Sanctuary sekarang merasakan tekanan energi gila dari langit. Zeus. Athena merasakan kekuatan pemerintahan Zeus, dewa utama, dari tekanan energi katarsis. Yang menakutkan adalah seseorang berkelahi dengannya. Apalagi, ranah partai lain hanya lebih tinggi dari dewa utama Zeus. Athena memandang Adas dan bertanya, ini kartu haul yang kau katakan. Adas tersenyum tipis, tombak-tombak merah di tangannya sekarang berubah menjadi warna merah dari seluruh tubuh, sepertinya dikelilingi oleh naga api. Dia berkata, pertempuran cepat dan keputusan cepat. Dalam sekejap, 6 dewa meledak dengan kekuatan penuh dan membombardir dewa jahat Fatako yang telah memar di semua tempat. Di seluruh pegunungan, bumi bergerak dan terguncang, tenggelam oleh berbagai energi dan kekuatan reguler. Dan sadar kembali ke kota suci. Felipe berdiri dengan acuh tak acuh di aula emas dan berhadapan dengan Leo. Leo, mengenakan jubah emas putih, menatap dingin ke arah Felipe dan berteriak, aku akan membunuhmu, Oriental yang sombong. Ledakan. Dalam sekejap, Leo membombardir Felipe. Pada saat itu, Felipe memiliki wawasan tentang kekuatan Leo, yang juga merupakan ranah para dewa. Sosok Felipe langsung berubah menjadi bayangan hitam dan melarikan diri dari arah pintu masuk aula. Leo dengan panas mengejar dan berteriak, di mana harus lari. Hari ini, aku akan memotongmu di sini. Berdiri untuk kota suci saya. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung memperebutkan kota suci. Felipe terjebak dalam perkelahian pahit karena Leo tidak lemah. Pertempuran hebat seperti itu memicu orang-orang yang menunggu dan melihat dan berseru di kota suci. Ledakan. Di langit, guntur yang terang dan besar, membawa kekuatan kehancuran, tiba-tiba terbagi ke arah Felipe. Felipe mengangkat alisnya, membuat banyak limbah, mengangkat tangannya, dan menabrak penghalang kerajaannya sendiri. Gemuruh. Guntur besar itu, langsung membombardir penghalang monarki Felipe. Katarsis energi besar dan kekuatan perusak manik ini terus-menerus mengikis penghalang kerajaan. Dan Leo, yang berdiri di udara, mengangkat tangannya, dan sekali lagi mengenai kekuatan beberapa petir, semuanya menghujani penghalang kerajaan Felipe. Untuk sementara waktu, Felipe mengalami kekuatan kehancuran yang sangat besar. Ledakan. Seluruh orangnya langsung dibombardir dari udara dan jatuh ke tanah, langsung menabrak rumah. Seluruh rumah juga meledak dan runtuh, dan asap ada di mana-mana. Tanah semakin retak, dan itu tampak mengejutkan. Leo Li setengah jalan di udara, tertawa di sudut mulutnya, mengangkat tangan kirinya, memegang Thunder, berteriak beberapa kali di mulut, dan kemudian bergegas dari langit menyusuri Thunder Grid yang tak terhitung jumlahnya padat, membombardir rumah yang runtuh. Dia tidak akan melepaskan peluang ofensif dan peluang lawan untuk terengah-engah. Dalam sekejap mata, langit ditutupi dengan jaringan guntur yang padat, membawa kekuatan kehancuran ke rumah. Tapi, di bawah asap, sesosok-sosok perlahan berdiri, dan sepertinya ada nyala api merah yang samar. Mengaum. Raungan. Beberapa unicorn Cian tiba-tiba bangkit dari asap dan meraung menuju Thunder Grid dan Leo. Pada saat yang sama, sosok itu juga naik ke langit, sebuah perang hebat di matanya. Bab 2553-2554. Dalam sekejap, langit di atas kota suci ditutupi dengan energi manik. Di udara, unicorn 5 api naik ke langit, kaki kosong, api teratai, dan raungan itu meraung ke arah guntur besar yang jatuh di langit. Dalam sekejap, seluruh langit ditutupi oleh guntur biru dan putih yang cerah dan api merah. Gemuruh. Tekanan energi yang mengerikan telah meledak sejak saat keduanya bertabrakan. Kehancuran langit dan bumi membuat orang-orang di bawah kota suci tertegun. Api yang membakar di atas langit dan guntur yang terus berjatuhan, seperti dunia kepunahan, membuat orang merasa takut. Leo melayang di udara, matanya solid, meledak dengan niat membunuh yang cerah, menatap Felipe yang bergegas menuju dirinya yang ditutupi baju besi unicorn, berteriak, temukan kematian. Keluarga Sainsbury saya, mereka semua adalah penguasa guntur.
Berani-beraninya kamu, dewa muda yang rendah hati, berani menentang kehendak para dewa. Hancurkan! Leo berteriak beberapa kali, tangannya terentang lebar, dan dia menunjuk ke dadanya. Tiba-tiba, awan-awan langit melonjak seperti awan-awan gua iblis, dan ada rotasi keras di sekitar langit di atas kepala Leo. Pada saat itu, Leo berdiri di tengah awan iblis, di gua awan seperti iblis yang menelan awan, terus-menerus melintasi kekuatan guntur yang terang dan kuat. Kekuatan guntur semacam itu cukup untuk menghancurkan setengah dari kota suci di bawahnya, menjadikannya reruntuhan selamanya. Dalam adegan ini, langit melonjak dan guntur menyala, seperti akhir dunia. Leo melayang di udara, mengangkat tangannya, memeluk langit, dan berteriak, "Aku memberimu hukuman Tuhan atas nama Leo Sainsbury." Guntur menghancurkan dunia. Gemuruh. Di atas langit, di awan gua sihir yang besar, kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya, sekarang berkumpul menjadi tekanan guntur yang besar, tiba-tiba, seperti meriam guntur langit, menurut Felipe yang bangkit dari tanah, berpisah. Ini adalah berkas cahaya guntur, sangat luas, seperti jari hukuman dari langit. Seluruh dunia dikalahkan. Felipe naik ke langit, tiba-tiba mandek, menatap hukuman gemuruh langit yang jatuh, dan hanya seberkas cahaya petir dengan kekuatan kehancuran yang tersisa di matanya. Pada saat itu, Felipe memperingatkan tentang tekanan besar kematian, dan dia diliputi tekanan. Hampir seketika, napas api di tubuh Felipe meroket, dan bagian belakang seluruh tubuhnya tiba-tiba muncul gambar hantu dari api besar binatang dewa unicorn sepanjang 100 meter. Begitu hantu api unicorn ini muncul, kelihatannya seperti penguasa dunia, dan memiliki kekuatan kerajaan untuk beribadah. Felipe menggantung di atas kepala unicorn api besar. Hampir pada saat bersamaan, pedang Raja Emas Putih di atas langit bersinar dengan warna-warna emas dan besi yang cerah. Saat ini, kelima batu permata yang dikuasai berkumpul di salah satu batu berharga emas dan besi. Pada saat itulah pedang kerajaan berubah secara bergilir. Tubuh api unicorn besar mulai dengan cepat menutupi dengan lapisan baju besi emas. Hampir pada saat itulah sang dewa menghukum guntur, dan nyala api kirin ditutupi dengan baju besi emas terkuat. Kemudian, raungan menderu terdengar di langit. Api unicorn yang ditutupi dengan baju besi emas langsung menghantam dewa guntur dan dihukum. Dengan pukulan Felipe, api unicorn menyemprotkan api panas dari mulut baju besi emas yang tertutup. Nyala api itu cukup untuk membakar langit ini. Orang-orang kota suci yang rendah juga merasakan gelombang api yang membakar. Semua danau di kota suci mengering dalam sekejap, menguap menjadi uap air. Seluruh kota suci dipenuhi kabut putih di mana-mana. Dan di atas langit, seberkas api besar bertabrakan dengan Dewa Guntur. Gemuruh. Seluruh dunia dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Kekosongan mulai runtuh. Tekanan energi mengerikan itu cukup untuk menghancurkan kota manapun. Badai energi besar itu, bahkan satelit yang diawasi dengan ketat di ruang angkasa, tidak berani dengan mudah mendekat. Dan di ruang komando pertempuran segi delapan, instrumen yang tepat dan data yang ditampilkan pada saat ini juga melebihi definisi mereka tentang dewa. Terlalu kuat. Di kota suci, ada dua dewa yang bertarung. Dan di permukaan laut timur seluruh dunia barat, ada dua raja yang tak terkalahkan di sisi lain perang, dalam perang. Pertempuran di sana disebut pemusnahan. Sedikit kecerobohan sudah cukup untuk menghancurkan negara dan benua. Lihatlah kembali ke kuil jahat. Setelah pengepungan, pertempuran di sini akhirnya berakhir. Tubuh Dewa Jahat Fatako, hampir hancur, jatuh dari langit, dan jatuh ke tanah dengan kesal. Di langit, pedang kerajaannya dihancurkan oleh sisa 6 dewa di saat keruntuhan dan disintegrasi. Disintegrasi dan disintegrasi pedang kerajaan menyebabkan bencana, tak terbayangkan. Itu sama dengan energi mengerikan yang terkandung dalam asal-usul raja, kehilangan pembawa, dan meledak sepenuhnya. Fatako terbaring di tanah, dan tombak Dewa Jahat di tangannya sekarang pecah berkeping-keping. Dia menatap langit, batuk darah terus-menerus di mulutnya, dan tubuhnya penuh dengan bekas luka, dan dia hampir memotong tubuhnya di beberapa tempat. Selangkah demi selangkah. Saat langkah kaki mendekat, Adas menatap dingin pada Fatako dan berkata, "Fatako, ini akhirmu." Fatako terkekeh, dan vitalitas di matanya mulai memudar. Dia menatap Adas dan berkata dengan lemah, "Apollo. Kamu sangat kuat, sangat disayangkan. Kasihan. Kuil iblisku tidak akan hancur seperti ini. Kemudian, seseorang akan menemukanmu atas nama kuil iblisku balas dendam." Adas memandang Watako dengan ringan dan berkata, "Aku menunggu." Suara itu jatuh. Fatako menutup matanya sepenuhnya. Satu generasi dewa, Fatako, jatuh sepenuhnya dan menjadi sejarah ke-12 dewa di barat. Sejak saat ini, pola dunia gelap di barat telah sepenuhnya berubah. Ke-12 dewa menjadi dewa 11 hari. Akan ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk mulai bersaing untuk mendapatkan posisi dewa yang kosong. Yaitu, saat Fatako jatuh, yang kuat di dunia barat yang gelap telah belajar. Karena, di atas langit, 11 pedang kerajaan, dikelilingi oleh hantu pedang Raja Guntur besar, tiba-tiba muncul di langit. Dan pedang kerajaan 11 tangan, yang milik Dewa Jahat Fatako, benar-benar dikurangi menjadi potongan-potongan dan menghilang. Ini menunjukkan bahwa seorang dewa telah jatuh. Dalam sekejap, dunia gelap barat bergetar. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Dewa Jahat Fatako baru saja jatuh. Namun, semakin banyak orang mulai bergerak.
Di sisi Adas, dia mengangkat alisnya, memandang ke arah kota suci Gunung Olympus, dan berkata kepada 5 dewa di sekitarnya, kamu, aku masih punya banyak barang, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Karena itu, Adas dengan cepat bergegas ke hutan, maju dengan kecepatan penuh, bergegas menuju kota suci. Dan melihat kembali ke Felipe. Di atas langit, badai energi yang mengamuk kini telah tenang. Setengah dari tubuh dihancurkan oleh api unicorn yang ditutupi dengan baju besi emas. Namun, Leo juga merasa tidak nyaman, ia menari dengan rambut perak, dan tubuhnya terbakar hitam.